Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 21 Februari. 1. Santo Petrus Damianus, uskup dan pujangga gereja. Orang tua Petrus meninggal selagi ia masih kecil. Kakaknya yang sulung memikul tanggung jawab untuk membesarkan Petrus. Meskipun demikian, Petrus tidak menikmati suatu hidup yang baik dan membahagiakan di rumah kakaknya itu. Dia diperlakukan secara kejam. Menyaksikan keadaan Petrus, seorang saudaranya yang sudah menjadi imam, mengirim dia untuk belajar di Parma. Di sekolah ini Petrus mengalami perkembangan yang sangat baik. Tingkah lakunya disenangi oleh banyak orang. Ia meraih prestasi yang luar biasa dalam semua mata pelajaran. Di antara kawan-kawannya, Petrus dikenal sebagai anak yang suka menolong kawan-kawannya yang mengalami kesusahan dan berbagai kesulitan. Ia memberikan uang kepada mereka meskipun tunjangan hidupnya sendiri tidak memadai. Setelah menjalani suatu sejarah hidup yang kelam dan panjang, ia akhirnya ditabiskan menjadi imam. Tekadnya menjadi imam ialah tidak mau mengabdi Tuhan setengah-setengah. Karena itu ia mengambil keputusan untuk meninggalkan segala-galanya, lalu menjadi rahib di pertapaan Fonte Avellana. Kebijaksanaan, kepintaran dan kerendahan hatinya membuat dia disenangi oleh semua rahib di pertapaan itu. Akhirnya ia diangkat menjadi pemimpin pertapaan itu. Dalam kedudukannya sebagai pemimpin, pertapaannya mengalami perubahan-perubahan yang menggembirakan. Ia juga sering diminta untuk membantu membereskan masalah-masalah yang menimpa kehidupan biara-biara lain. Ia pun diangkat menjadi penasehat pribadi untuk 7 orang paus. Karena semua prestasinya itu, Petrus Damianus akhirnya dipilih menjadi uskup dan kardinal di Ostia oleh Sri Paus Stefanus ke-9 tahun 1057 sampai tahun 1058. Jabatan mulia ini kemudian diletakkan kembali karena ia lebih suka hidup menyendiri di biara pertapaan di Fonte Avellana. Sungguh pun Petrus dikenal luas sebagai seorang intelektual. Namun ia tetap menampilkan dirinya setara dengan kawan-kawannya. Ia dengan senang hati mengerjakan tugas-tugas dari biaranya, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tangan seperti membuat sendok dari kayu, memperbaiki keranjang dan lain-lain. Pada tahun 1072, Petrus Damianus meninggal dunia. Tulisan-tulisannya tentang berbagai soal iman sangat bermutu dan menjadi warisan gereja yang bernilai tinggi. Oleh gereja, Petrus Damianus dihormati sebagai pujangga gereja. 2. Santa Irene, pengaku iman. Irene adalah seorang puteri berkebangsaan Romawi yang hidup pada permulaan abad keempat. Ia menikah dengan Kastulus dan dikarunia beberapa anak. Pada masa pemerintahan Kaisar Maximianus, Kastulus dibunuh karena mengizinkan pertemuan umat Kristen di rumahnya. Irene sendiri bersama kedua orang anaknya ditangkap dan ditawan. Kedua anaknya meninggal di penjara karena wabah malaria. Ketika Maxentius berhasil merebut kekuasaan dari ayahnya, Irene dibebaskan. Tetapi Maxentius dibenci karena tindakannya yang sewenang-wenang dan tidak adil. Irene terus saja ditimpa ketidakadilan. Ketika Valeria, gadis keponakan Irene, dipinang oleh putera bendaharawan negara, seorang pemboros dan pemabuk, Irene dengan tegas menolak lamaran tersebut. Ibu Valeria telah meninggal dunia sebagai korban kebenaran sedang ayahnya ditawan karena imannya. Karenanya,
Irene bertindak sebagai pengasuh dan pembela Valeria dan menolak bahkan mengusir dengan tegas pesuruh yang datang melamar Valeria. Karena penolakan ini, Irene diseret ke hadapan pengadilan kota untuk diadili. Di sini dengan berani Irene menjawab setiap pertanyaan hakim. Dia bahkan menantang hakim dengan berkata, "Mengapa saya dihadapkan ke sini? Belum cukupkah penghinaan terhadap keluargaku? Kami ditangkap dan ditahan. Ibu Valeria dibunuh. Juga ayahnya. Semuanya karena nafsu dan dendam. Dan sekarang apakah Valeria lagi yang akan disiksa karena menolak keinginan pemboros dan pemabuk itu? Tidak, selama aku masih hidup. Sekali-kali hal ini tidak akan terjadi." Bendaharawan itu mengenal baik siapa Irene. Ia tahu bahwa Irene adalah istri Castulus yang telah dihukum mati. Dan ibu Candidus, perwira militer Kaisar Konstantinus yang bermusuhan dengan Kaisar Romawi. Sebab itu tanpa pikir panjang ia menyuruh mengikat Irene dan menyeretnya ke dalam penjara. Sementara itu, rakyat tidak tahan lagi dengan pemerintahan Maxentius yang sewenang-wenang itu. Rakyat mulai menyusun rencana untuk menggulingkan dia. Diam-diam mereka mengutus beberapa orang untuk meminta bantuan kepada Kaisar Konstantinus yang adil dan bijaksana. Kaisar Konstantinus menyambut permohonan itu dan segera melancarkan serangan untuk menggulingkan Maxentius. Maxentius lari dan menenggelamkan diri ke Sungai Tiber. Semua tawanan dibebaskan, termasuk Irene. Ia bebas dari rencana pembunuhan ngeri atas dirinya pada hari pelantikan Maxentius sebagai kaisar. Candidus, anak Irene yang ikut dalam serangan melawan Maxentius, kembali bersama ibunya ke rumah. Selanjutnya Irene mengabdikan diri pada kepentingan orang-orang yang mengalami penderitaan. Santo Petrus Damianus dan Santa Irene, doakanlah kami. Kak Carla Channel.